Tak cukup mendapat gertakan dari Nizen di toko pengantin, ternyata Shiodi pun disuruh untuk tidur di kamar mandi. Setelah Shiodi terbangun, dia pun menemui Nizen di kamarnya dan Shiodi pun diberikan teh jahe oleh Nizen. Akan tetapi tidak disangka apa yang telah dia alami yang dilakukan oleh Nizen kepadanya tidak membuatnya takut dan menuruti apa yang dikatakan oleh Nizen. Di sana dia malah berargumen kepada Nizen. Shiodi malah balik menggertak Nizen. Dia mengatakan, apakah kamu tidak takut kalau aku bundir? Begitu katanya. Karena kalau Nizen sampai kehilangan Shiodi, dia pun akan rugi. Begitu kata Shiodi dan tidak bisa menjalankan rencananya. Nizen pun terus mengelak. Dia mengatakan kepada Shiodi bahwa tidak ada rencana dalam dirinya. Nizen pun malah menantang Shiodi. Dia memberikan waktu kepada Shiodi untuk membuktikan bahwa memang dia mempunyai rencana. Apabila Shiodi bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh dirinya, maka Nizen pun akan memberikan hadiah kepadanya. Setelah Shiodi ditinggalkan oleh Nizen sendirian di kamarnya, Shiodi pun mulai beraksi. Dia mulai mencari bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran apa yang dia katakan kepada Nizen. Apa yang dilakukan oleh Shiodi pun tidak sia-sia. Dia menemukan buku catatan kegiatan dari Nizen. Ternyata di dalam buku tersebut dia membaca ada tempat di mana dia kunjungi dengan Nizen, yaitu di tempat toko pengantin. Dia pun penasaran karena di sana ada tulisan kompensasi yang harus diberikan ke toko pengantin tersebut. Shiodi pun mulai akan mencari kebenaran tersebut. Dia pun pergi untuk mendatangi toko pengantin yang pernah dia kunjungi dengan Nizen. Saat dia dalam perjalanan, ternyata di sana sudah ada yang menunggu, yaitu tuan muda dari keluarga Sen. Dia mengatakan kepada Shiodi bahwa Shiodi harus berhenti dengan segala rencananya karena Nizen sangat berbahaya untuknya. Begitu kata tuan muda tersebut. Selain itu, tuan muda dari keluarga Sen pun mengatakan kepada Shiodi bahwa dia mencintainya. Akan tetapi Shiodi tetap bersikeras dengan apa yang akan dilakukan dan rencananya tersebut. Setelah Shiodi tiba di tempat toko pengantin tersebut, dia menemukan bahwa pemilik toko tidak apa-apa, tidak seperti apa yang sudah dia lihat terakhir kemarin karena terluka yang dilakukan oleh Jisen. Mau tidak mau karena kebohongannya sudah terungkap, maka si pemilik toko tersebut mengikuti apa yang diinginkan oleh Shiodi. Dari pemilik toko tersebut, Shiodi pun mengetahui tentang diri Jisen. Ternyata Jisen itu adalah orang baik. Selama ini dia melakukan kekacauan dan keributan dikarenakan dia ingin citranya buruk di luaran sana. Jisen melakukan ini semua dikarenakan dia tidak ingin menjadi jenderal besar, jadi dia mencoreng nama baiknya sendiri. Padahal sebenarnya Jisen adalah orang baik. Akan tetapi dari semua yang dikatakan oleh Shiodi, Jisen masih tetap menolaknya. Shiodi masih belum menyerah. Dia pun mengatakan kepada Jisen bahwa pena yang sedang dipegangnya adalah pena peninggalan dari ibunya yang gugur di medan perang, dan itu membuat Nizen membenci peperangan. Akan tetapi Nizen masih tetap menyangkalnya. Dia mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan bagaimana aku membutuhkanmu. Begitu kata Nizen kepada Shiodi. Namun Shiodi juga tidak mau kalah. Dia mengatakan hal lain, bahwa Nizen ingin menikahinya walaupun dia mengetahui bahwa dirinya bukanlah putri dari keluarga Sen. Dia tetap ingin menikahinya. Di mana ini adalah rencana dari Nizen untuk menjatuhkan nama baik dari ayahnya yang jenderal besar itu. Dia akan mengumumkan kepada semua orang dalam pernikahannya bahwa yang dinikahinya adalah pelayan dari keluarga Sen. Selain rencananya akan menjatuhkan nama baik dari keluarganya sendiri, di sini Nizen akan menjatuhkan nama baik dari keluarga Sen. Shiodi pun meminta kompensasi dari apa yang akan terjadi tersebut. Nizen pun menanyakan kepada Shiodi apa yang Shiodi inginkan. Shiodi pun meminta kepada Nizen untuk menyelidiki seseorang. Nizen pun mengiyakan. Selain menyanggupi apa yang diinginkan oleh Shiodi, Nizen pun mengatakan kepada Shiodi bahwa harus ada timbal balik dari apa yang akan dilakukannya kepada dirinya. Shiodi pun menyanggupi hal tersebut. Ternyata Nizen sudah mempersiapkan begitu banyak wartawan untuk mengumumkan pernikahannya dengan Shiodi. Tak disangka apa yang dilakukan Nizen kepada Shiodi. Dia menarik Shiodi dan menciumnya di depan semua para wartawan.
Karena merasa terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nizen, Seodi pun hanya diam saja. Singkat cerita, hari pernikahan mereka pun tiba. Seodi pun ditemani oleh Nizen sedang berdandan sebagai pengantin. Nizen memakaikan penutup kepala pengantin kepada Seodi. Sambil bertanya kepada Seodi, "Kenapa kamu begitu serius?" kata Nizen. Seodi pun menjawab, "Walaupun ini hanya pura-pura, ini harus bisa meyakinkan semuanya dan dia harus terlihat cantik." Begitu katanya. Selain itu, sambil memberikan pita yang pernah terjatuh waktu dia melamar Seodi, dia bertanya kepada Seodi, "Apakah kamu mengetahui bagian mana yang berpura-pura?" Seodi pun hanya terdiam. Nizen pun meninggalkan Seodi sendirian. Pada saat Seodi sedang sendirian, datanglah tuan muda yang menyamar sebagai pelayan di sana. Dia mengajak Seodi untuk pergi meninggalkan pernikahan tersebut, akan tetapi Seodi menolaknya. Dia ingin terus menjalankan rencananya. Tuan muda tersebut pun tidak mau menyerah. Dia pun malah mengeluarkan sesuatu yang membuat Seodi terkejut. Ternyata apa yang dibawa dan diperlihatkannya kepada Seodi digunakan untuk menyerang Nizen. Dengan cepat Nizen pun bisa menangkis serangan dari tuan muda Sen tersebut. Saat Nizen akan menyerang balik tuan muda tersebut, dihalangi oleh Seodi. Seodi mengatakan jangan melakukannya. Seodi mengingatkan tentang kesepakatan yang sudah dibuat di antara Nizen dengan dirinya. Tuan muda Sen pun disuruh pergi meninggalkan tempat tersebut oleh Seodi. Setelah tuan muda Sen meninggalkan tempat tersebut, Seodi pun melihat tangan Nizen terluka. Seodi pun membalut luka dari Nizen dengan pita yang dia terima dari Nizen. Saat Seodi sedang membalut luka dari Nizen, Nizen terus memandangi wajah Seodi. Seodi dan Nizen pun memasuki area pernikahan. Di sana mereka sudah siap untuk melaksanakan resepsi tersebut. Setelah prosesi dilakukan di sana, Nizen pun mengatakan kepada semua bahwa ada yang akan disampaikan olehnya. Seodi pun sudah bersiap dengan rencana yang akan mereka jalankan yang sudah disepakati bersama. Tak disangka apa yang dikatakan Nizen berbeda dengan rencana yang mereka sepakati. Rencana awal adalah Nizen mengumumkan pembatalan pernikahan mereka, akan tetapi sekarang mereka tidak batal menikah. Sambil mendekatkan dirinya kepada Seodi, Nizen mengatakan bahwa sekarang inilah rencanaku. Setelah melakukan prosesi pernikahan di sana, Nizen pun ditanya oleh Seodi, kenapa dia malah membatalkan rencananya. Nizen mengatakan kepada Seodi bahwa Seodi bukanlah pelayan biasa sehingga bisa membuat tuan muda Sen jatuh cinta kepadanya. Seodi mengatakan kepada Nizen apa yang dia jawab tidak ada hubungannya dengan pertanyaannya. Seodi mengatakan seharusnya dia menjawab apa yang membuat Jisen ingin mempertahankan Seodi bersamanya. Nizen pun mengatakan kepada Seodi bahwa dia mulai tertarik kepada Seodi. Jawaban dari Nizen membuat Seodi terpaku. Nizen pun mengambil kontrak yang isinya adalah dia akan membantu Seodi untuk menemukan seseorang. Akan tetapi Seodi harus tetap berada di sisinya menjadi istri kontraknya. Tak disangka untuk menandatangani kontrak, Nizen pun membuka balutan lukanya dan mengoleskan darahnya di bibirnya. Kemudian dia menciumkannya dengan bibir Seodi. Apa yang telah dilakukan oleh Nizen membuat Seodi terpaku. Mereka pun saling memandangi satu sama lain. Di sana Seodi pun tersipu malu. Nizen mengatakan kepada Seodi bahwa sekarang Seodi tidak tidur lagi di bak mandi dan dia pun memperlihatkan ada batasan di antara tempat tidur mereka. Seodi hanya tersenyum menanggapinya. Dia pun segera akan menyimpan surat kontrak yang sudah ditandatangani oleh dirinya dengan Nizen. Saat Seodi membuka sebuah kotak kepunyaan Nizen, dia pun terkejut. Ternyata di sana ada lencana yang dianggap bahwa itu adalah orang yang mencelakai Nona Sen. Apakah orang yang selama ini dicari oleh Seodi adalah Nizen sendiri?